1. Bacakan Ragil, bacakan nomor 1 apa? 1. Di kebun Pak Burhanuddin terdapat beberapa tanaman di antara kunyit, bunga sepatu, bayam, jahe, sawi, bunga anggrek, kangkung, singkong, jagung, dan bunga mawar. Buatlah pengelompokan tanaman tersebut menurut kegunaan sebagai bahan makanan tanaman hidup dan tanaman obat. Oke, dah. Jadi nomor 1 paham maksudnya? Dari tanaman ibu, kalian yang mana yang masuk dalam bahan makanan, mana yang masuk tanaman hias, mana yang masuk tanaman obat. Oke? Oke, ini nomor kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Bacakan ini kelompok 2. 4. Seorang pelajar menerapkan pengamatan di kebun. Dia mendapatkan beberapa jenis hewan, di antaranya belalang, capung, semut, kupu-kupu, cacing, lalat, dan kaki seribu. Kelompokan hewan tersebut menurut kesamaan ciri yang dimiliki. Oke, tahu maksudnya? Dari binatang tersebut yang memiliki kesamaan yang mirip antara capung, lalat, kupu-kupu, kalian kelompokkan yang mana mirip kesamaan yang dimilikinya. Oke? Oke, kelompok 3. Kelompok 3, sebutkan pertanyaannya. Lumba-lumba hidup di air seperti ikan, namun lumba-lumba tidak dapat diklasifikasikan dalam kelompok ikan. Mengapa demikian? Nah, kalian cari kasus kenapa lumba-lumba itu tidak diklasifikasikan sebagai ikan. Ya? Oke, kerjakan. Kelompok pertama maju ya. Silakan kelompok pertama. 1. Hasil diskusi kelompok kami dapat diketahui bahwa kelompok tanaman di kebun Pak Burhanuddin berdasarkan kegunaannya adalah 1. Sebagai bahan makanan adalah bayam, jagung, sawi, singkong, kangkung. Terus 2. Sebagai tanaman hias adalah bunga sepatu, anggrek, bunga mawar, tanaman obat, kunyit, jahe. oke, ya. Benar tak dari kelompok 1? Nah, Hah? Benar tak sebagai bahan makanan? Contohnya apa tadi? Sawi, bayam itu biasa dipakai untuk makanan. berupa sayuran kan? Iya, Biasa Pak. kita makan. Kemudian jagung, singkong biasa sebagai bahan makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Oke, tanaman hias. Bunga sepatu, bunga anggrek, bunga mawar. Bunga anggrek, tanaman sepatu dan bunga mawar biasa dipakai untuk sebagai tanaman Hias. ya. Kemudian yang terakhir Tanaman obat. Kunyit, tanaman obat. kunyit dan jahe. Oke, jahe dan kunyit. Biasa jahe itu apa? Gak tahu, Pak. Hah? Obat apa? Obat apa? Gak tahu, Pak. Sifat jahe ini kayak gimana? Pernah minum jahe? Tak pernah, Pak. Hah? Tak pernah. Kalau pilek-pilek tuh kasih air teh campur jahe, susu campur air kacang hijau campur jahe. Supaya apa tuh? Nyaman, terasa hangat dalam tubuh. Oke ya? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Belajar melakukan pengamatan di kebun. Dia mendapatkan beberapa hewan, diantaranya belalang, capung, semut, Saya ingatkan. kupu-kupu, cacing, lalat, dan kaki seribu. Kelompok hewan tersebut menurut kesamaan ciri yang dimiliki. Berdasarkan binatang yang punya sayap adalah belalang, kupu-kupu, lalat, dan capung. Berdasarkan binatang yang punya kaki, semut, kaki Kaki seribu. semut, kaki seribu. Oke, ya.
Kaki semut jadi nyongin ayam. Jadi di sini. Jadi yang kelompok 2 ini apa pertanyaannya? Dengarkan. Apa pertanyaannya? Dari kelompok 2 nih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya dicari, dikelompokkan berdasarkan kesamaan individu. Contoh yang tadi dia mengamalkan ada sayap. Jadi binatang yang punya sayap apa saja? Belalang, kupu-kupu, lalat, capung. Kemudian keunikan lagi yang diamati adalah jumlah kaki. Yang paling mencolok adalah semut dan kaki seribu. Oke, baik ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 2 lagi? Tak ada. Aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan lanjut ke kelompok 3. Ya. Baik, kami kelompok 3. Dari hasil diskusi kelompok kami dapat diketahui bahwa ikan lumba-lumba termasuk mamalia karena lumba-lumba berkembang biak dengan melahirkan dan bernapas dengan paru-paru. Jadi hasil dari kelompok 3 menyatakan kenapa ikan lumba-lumba tidak termasuk ikan. Kenapa? Hewan mamalia. Karena dia termasuk hewan mamalia yang memiliki ciri apa? Tadi Melahirkan. berkembang biak dengan Melahirkan. Kemudian Bernapas dengan paru-paru. bernapas dengan paru-paru. Kalau ikan Dengan insang. dengan insang, pernapasan dengan insang. Kalau berkembang biaknya dengan apa? Betul. Dengan umumnya dengan bertelur. Oke dah. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Oke, terus untuk kelompok 3. Nah, baik ya. Berdasarkan pada hasil diskusi kelompok kalian, jadi kalian bisa membedakan mana yang merupakan ciri makhluk hidup, mana yang termasuk dengan benda tak hidup atau benda mati, ya. Tadi ada juga cara-cara mengelompokkan. Nah, kalian di dunia ini atau di bumi ini, hewan dan tumbuhan itu banyak sekali kan? Banyak tak? Kenapa harus dikelompokkan? Seperti kalian tadi itu bisa mengelompokkan ada sayapnya, kemudian ada yang berdasarkan jumlah kakinya. Di situ dikelompokkan sebagai ada tanaman sebagai tanaman obat, ada sebagai tanaman bahan makanan, ada sebagai tanaman hias. Di sini kelompok 3 mempelajari tentang kok bisa mamalia itu, kok bisa ikan lumba-lumba itu termasuk mamalia bukan termasuk ikan, padahal dia punya sirip, ya, punya ekor dan berenang di laut. Pada semua itu kan dimiliki oleh ikan, kok bisa bukan termasuk ikan. Nah ya, itulah tujuan yang dipelajari, yang ingin kita capai, bahwa kita bisa membedakan apa yang dimaksud dengan makhluk hidup dan benda mati, dan juga bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup. Paham? Nah, itulah nanti ya. Jadi kalian pelajari lagi lebih dalam tentang dunia ini, tentunya yang seperti yang kalian tinggal kelilingnya, ya kan? Kalian bisa kenal nih, oh ternyata rumput nih termasuk apa, oh bagian semak-semak, oh tanaman pohon-pohon tuh kayak gimana, ya kan? Kan banyak bedanya. Tidak semuanya tanaman semua sama tidak sama ya, dan dibeda-bedakan, dan semuanya itu punya kegunaan. Ya, masing-masing tanaman ataupun makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu punya kegunaan. Tinggal manusia itu bagaimana cara memanfaatkannya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tak ada. Oke, minggu depan kita masih masuk bahas tentang makhluk hidup. Masih tetap bahas tentang bagian makhluk hidup. Jangan lupa kalian belajar ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.